Rofi, mike di pateni Sevi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Mantap. Hari ini kita akan masuk di perkuliahan interaksi komputer dan manusia. Kalau Jumat kemarin di jaringan komputer, hari ini kita ketemu di mata kuliah interaksi komputer dan manusia. Nih. Dilihat dari nama mata kuliah ini, berarti pada intinya nanti kita akan membahas mengenai bagaimana pengaruh manusia dalam penggunaan komputer. Nih. Ya. Oke. Kompetensi atau tujuan yang diharapkan nanti teman-teman diharapkan mengetahui faktor manusia yang berpengaruh pada interaksi ya, antara manusia dan komputer. Pada intinya, teman-teman belajar bagaimana menjadi seorang programmer. Nih. Karena seorang programmer harus bisa mengetahui bagaimana atau memperlakukan komputer. Nih. Oh, komputer terlalu berat kalau saya buat seperti ini. Berarti saya harus punya alternatif lain agar komputer tidak menjadi berat. Sama halnya seperti ini tadi, proses pembelajaran online yang kita lakukan. Beberapa kali link saya update karena ada pembaruan bandwidth di kampus kita yang semula 20 Mbps, sekarang ditingkatkan jadi 50 Mbps. Proses perubahan dari 20 ke 50 tadi menyebabkan beberapa kali jaringan tidak terhubung ya. Ini alhamdulillah sudah berhasil. Insya Allah perkuliahan kita akan lancar ke depannya. Oke. Amin. Ya. Amin. Materi yang kita bahas nanti di perkuliahan ini ada pendahuluan, kemudian faktor manusia, ada subbab ragam dialog, kemudian ada perancangan tampilan, ada piranti interaktif, ya, ada aspek ergonomik, ya, kemudian ada teknik-teknik evaluasi, ya, selanjutnya ada tingkat kedewasaan HCI, kemudian ada past, present, dan future user interface. Ya. Berikutnya ada creating, ya, creativity, ya, kemudian ada teknologi of information, ya, atau HCI. HCI singkatan dari human computer interaction, interaksi komputer dengan manusia atau interaksi manusia dengan komputer. Nih. Ya. Nah, di dalam perkuliahan saya sama seperti di perkuliahan kemarin Jarkom, ada hak dan kewajiban teman-teman. Haknya tentunya di akhir perkuliahan teman-teman dapat nilai. Nih. Ya, usahakan teman-teman aktif di perkuliahan saya.
Minimal berapa kemarin? Masih ingat? 4 4 kok. 4 kah? 10 kan? 10. 10 kayaknya. 10. Saya 4 berarti kemarin Iya. ngantuk. 10 kali pertemuan. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Maaf, Pak, baru bangun soalnya, Pak. Iya, Waduh, baru jam bangun. segini bangun. Oke, mantap. Ya. Nih. Kemudian hak yang lain teman-teman mendapatkan pembelajaran sampai akhir kuliah. Nih. Ya. Untuk kewajibannya, karena di mata kuliah yang sekarang, interaksi komputer dan interaksi manusia dan komputer atau disingkat IMK, itu praktikumnya kita coding, kita melakukan mencoba membuat aplikasi sederhana. Jadi nanti kita semoga saja virus corona ini cepat berakhir, jadi kita bisa tatap muka langsung dan praktikum di lab agar saya bisa mengontrol hasil kerja teman-teman ya. Nih. Iya, Pak. Amin. Corona. Corona sampai berapa? Tanggal Mei ya, 31 Mei. Iya, Pak. Kita online kemungkinan sampai segitu. Siap-siap untuk mengantisipasi itu, teman-teman usahakan ini mendaftar paketan gratis dari provider Telkomsel, Indosat yang untuk pembelajaran online itu gratisan. Kalau Indosat kan 30 GB ya. Gratis. Nanti coba iya, gratis. Mantap. Nice info, Pak. Nanti coba Makasih cari. infonya ya, Pak. Oke. Ya, iya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Ya. Sama seperti kemarin ya aturannya, kita perkuliahan online hanya sebatas 15 menit, ya paling lama 20 menit lah ya. Nanti setelah itu via Telegram ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik, kita masuk ke materi. Nih, kalau kita melihat diagram ini, ya, ada manusia dan komputer. Ada manusia dan komputer. Manusia melakukan aksi terhadap komputer, kemudian komputer bereaksi ya ke manusia. Iya. Ya, atau istilahnya ketika Anda melakukan menekan tombol print pada komputer, maka komputer akan memberikan reaksi ke Anda, yaitu mencetak hasil merespon dengan mencetak hasil kerja yang Anda inginkan. Nah, inilah ada aksi dan reaksi, maka terjadilah interaksi. Nah, maka di sini disebutkan apa aksi manusia terhadap komputer, kemudian apa reaksi komputer terhadap manusia. Inilah yang dinamakan interaksi manusia terhadap komputer. Kita lanjut. Nah, pengertian IMK atau interaksi manusia dan komputer sendiri adalah komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ini pengertian dari interaksi, belum IMK. Ya. Kalau IMK berarti interaksi manusia dan komputer. Nah, IMK sendiri merupakan disiplin yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Di dalam interaksi manusia komputer ada istilah sistem IMK atau sistem interaksi manusia dan komputer. Rumusnya yaitu HCIS sama dengan
H, M gabungan E, I, T. Maksudnya bagaimana? HCIS adalah sistem manusia dan komputer, Human Computer Interaction System. Interaction system. Nah, terdiri dari apa saja? Yaitu H, subsistem manusia sendiri human. Kemudian M, mesin, ya, subsistem dari mesin. Kemudian E, lingkungan, environment, ya. E. Kemudian ada I, interaksi manusia dengan subsistem. Selanjutnya ada T, time, waktu, lamanya interaksi terjadi. Ya. Oke. Nah, ada yang menyingkat Human Computer Interface dengan singkatan HCI. Ada yang menyebut Human Computer Interaction. Ya, nih. Istilah-istilah lainnya adalah Man-Machine Interaction. Ya, ada MMI. Ada juga yang menyebut sebagai Computer and Human Interaction, CHI. Ada yang menyebut HMI, Human Machine Interaction. Nih. Tujuannya apa? Kita belajar ini semua. Nih. Tujuan HCI ya adalah user friendly, ramah dengan pengguna. Nih. Kemudian WYSI, WYG. Maksudnya bagaimana? What you see is what you get. Apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapat. Ini istilah-istilah di dalam Human Computer Interface. Kemudian tujuan yang ketiga, mengurangi frustasi, ketidaknyamanan, dan kebingungan pada pengguna. Makanya setiap kali ada aplikasi, baik di HP maupun komputer, itu pasti ada update-an, ada perubahan terus. Nah, perubahan itu ya tujuannya untuk mengurangi ketidaknyamanan, mengurangi frustasi, atau mengurangi kebingungan pengguna. Kemudian ada implikasi. Implikasinya apa? Yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan tingkat absensi pekerja. Nah, tuh. Oke. Nah, adanya HCI ini menimbulkan permasalahan. Ini permasalahan yang muncul selama ini adalah yang pertama, ini programmer tidak dapat memahami secara tepat penggunanya. Semisal Anda sebagai programmer kurang paham atau kurang memahami keinginan dan lingkungan kerja pengguna. Katakanlah Anda diminta membuat sebuah aplikasi untuk anak-anak, tetapi di situ Anda sisipkan konten dewasa, maka hal itu ya tidak cocok, tidak pas. Ya. Jangan negatif thinking lu ya. Yeah. Kemudian, sistem komputer mengharuskan pengguna untuk mengingat terlalu banyak informasi. Ya, dengan adanya sistem, ya, pengguna diminta untuk mengingat banyaknya informasi. Kemudian, sistem komputer tidak memberikan ruang untuk toleransi kesalahan. Ketika kita menginputkan angka, tapi ternyata di situ yang diminta adalah menginputkan nama, ya, maka tidak bisa. Menginputkan huruf, maka tidak bisa. Contoh ketika Anda memasukkan nama, ya di kolom nama pendaftaran email atau nama kan tidak ada yang angka. Ya, maka ketika Anda inputkan angka, dia mendeteksi ya sebagai inputan yang salah. Salah. Nah, di dalam HCI ini mulai diterapkan GUI, ya, Graphical User Interface. Ya, interface bukan face, face ya. Iya, Pak. Ya maklum, lidah Jawa. Oke. Pada prinsipnya di dalam
human computer interaction, ya. Intinya adalah ada proses, ada input, ada proses, ada output. Output. Ya. Input, proses, output kegiatan 3 ini adalah bagian dari interaksi manusia dan komputer. Contoh, manusia menginputkan angka, menginputkan karakter, menginputkan gambar, dan lain-lain, kemudian diproses oleh komputer dan akan dihasilkan atau dicetak. Ya, kalau angka ya outputnya angka, kalau karakter ya karakter, kalau gambar ya gambar, kalau suara ya suara, begitu seterusnya. Suara. Nah, sampai sini bisa dipahami, ada input, proses, output. Insya Allah. Nah, sistem kerja komputer terdiri dari 3 ini, input, proses, dan output. Itu yang dikatakan sistem. Itu ada input, ada proses, ada output. Nanti Anda saya beri tugas untuk membuat ini contoh input, proses, dan output. Oke. Nah. Dikatakan user friendly, ya. Sebuah aplikasi dikatakan user friendly memiliki kriteria. Kriterianya apa saja? Yaitu memiliki tampilan yang bagus. Ya, ketika Anda bermain game tampilannya jelek, Anda tidak bakal senang dengan game tersebut, akan Anda tinggalkan. Ketika Anda main game ternyata tampilannya bagus sesuai dengan keinginan Anda akan lebih cenderung menyukai aplikasi tersebut dan bermain aplikasi itu terus. Kemudian yang kedua, mudah dioperasikan. Ya, mudah dipelajari juga. Yang terakhir, pengguna selalu merasa senang setiap kali menggunakan software tersebut. Ya, oke. Berikutnya ada definisi IMK secara detail. IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah sekumpulan proses, dialog, dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Intinya ada input, proses, dan output itu tadi. Selain itu, definisi dari IMK adalah suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif. Makanya nanti di pertemuan mendatang kita mencoba melakukan atau membuat aplikasi sederhana. Jadi kita bisa berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya, definisi IMK yang lain adalah suatu studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya. Nah, apalagi saat ini semua lingkungan kerja pasti ya, didukung oleh teknologi komputer. Makanya kita butuh IMK. Konteks aksi dan fungsi. Nih, kalau kita lihat, ini ada manusia, human kita melakukan aksi ke komputer. Nah, komputer akan reaksi ke manusia sehingga akan menjadikan hasil. Nih. Segala mesin yang dioperasikan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu dengan melakukan suatu aksi, tujuannya memaksimalkan fungsi mesin. Jadi ada interaksi antara manusia dan mesin. Aksi. Sampai sini ada pertanyaan kah? Belum. Insya Allah belum, Pak. Belum, Pak.
Nah, Belum, Pak. belum ya. Sebelum ini penggunaan atau usability komputer Anda lihat, sebelum tahun 70-an sulit dioperasikan. Kemudian muncul user friendly dalam human computer interaction tahun 80. Human computer interaction. Jadi komputer itu menjadi friendly ya, sekitar tahun 80-an. Kalau tahun 70-an hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengoperasikan. Ya. Tahun 80-an sudah lahir belum? Belum. Belum lahir, Pak. Belum lahir 80. Belum, Pak. Ya, kalian kaum Belum, milenial. Pak. Lahirnya 2000. Udah lahir tahun 80-an. Lahirnya 2002. Ya. Mas Teguh yang sudah. Oh ya, Mas Teguh berapa? 40. Mas Yakin ya, Pak. Yakin temenan. Oke, kembali ke sini ya. Nah, Ya. istilah usability dimaksudkan untuk membuat kriteria kualitas suatu perangkat lunak seperti fungsionalitas, keandalan, efisiensi, dan kemudahan pemeliharaan. Jadi, usability menyangkut learnability atau kemampuan pembelajaran, kemudian throughput, ya, tolak ukur keluaran, kemudian flexibility, keluasan, dan attitude perilaku. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, usahakan yang usability, mudah dipelajari, kemudian hasilnya bagus, ya, efisien, kemudian luas, fleksibel, kemudian dalam pemeliharaan, kemudian perilakunya, keandalan bagus. Ya, Nah, proses menghasilkan sistem dengan antarmuka yang baik, apakah mungkin? Apakah mungkin merancang antarmuka yang baik? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Caranya dengan memetakan secara jelas antara tujuan dari seseorang pemakai dengan aksi dan hasil yang ingin dicapai. Dari hasil tersebut akan diperoleh umpan balik. Umpan balik. Jadi sangat mungkin kita membuat antarmuka atau sebuah aplikasi yang baik. Jadi pemetaan antara tujuan, aksi, dan hasil bisa kita lihat di sini. Ada tujuan pemakai, kemudian kita buat antarmuka atau control, kemudian ada aksi pemakai, ya, menunjukkan fungsi dari hasil suatu sistem, dari sistem muncul hasil yang menjadi umpan balik ke pemakai atau tujuan pemakai. Penerapan aplikasi IMK banyak sekali ada di perkantoran. Kalau perkantoran jelas, ya aplikasi, ya contohnya untuk ngetik ya Microsoft Word, ya. Untuk ngitung angka kita gunakan Microsoft Excel. Kemudian ada di kendali proses, di penerbangan pun memiliki aplikasi ya. Kalau kita lihat di sini, ini ruang kokpit kita lihat loh. Ini semua menggunakan aplikasi. Aplikasinya bisa berjalan kalau dikendalikan. Ada interaksi antara ya manusia dengan komputer. Kemudian di bidang komunikasi, di bidang desain pekerjaan, kita membangun contoh seperti ini. Membangun layout atau desain gambar seperti ini, tentu kita butuh ya, kita sendiri sebagai manusia, kemudian komputer untuk mendesainnya, ya. Dan lain-lain.
Di aplikasi interaksi manusia dan komputer itu banyak diterapkan di berbagai bidang. Wis. Kaget. Oke. Nah, bidang studi atau keilmuan yang mempengaruhi perkembangan IMK banyak sekali. Ada yang pertama software engineering, kemudian ada sosial psikologi, ada kognitif psikologi, ada matematik. Mati. Ya, karena komputer itu bagian dari matematik juga. Kemudian organisasional psikologi, kemudian ada antropologi, ada sosiologi, ada cognitive science, ada AI, artificial intelligence. Ini yang terbaru kan AI, artificial intelligence. Nah, ini. Ya, kemudian ada computation, ya, all linguistic, bahasa komputasi. Looks like a Kalau AI itu yang banyak di TV, di YouTube itu robot, itu penerapan dari AI. Ya, bagaimana robot bisa kita suruh-suruh, bagaimana robot bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi menggunakan AI. Oke, piranti bantu pengembangan sistem. Ini nanti beberapa aplikasi yang bisa kita coba. Pertama kali dikembangkan oleh Mac application Apple, nah, pertengahan 80-an. Contoh piranti Visual The Base, Visual Basic, Visual G++, Visual C++, Kotlin Delphi, dan lain-lain. Nah, nanti kita menggunakan Visual Basic. Nah, yang mudah dulu. Keuntungannya apa? Tampilan dan antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Kemudian program antarmuka menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis untuk dipelihara karena kita memahaminya. Nah, ini teman-teman yang penting, yang terpenting. Ketika nanti kita membuat sebuah aplikasi, kita kan jadi programmer. Ya, maka kita harus tahu kesalahan mendasar programmer agar kita tidak mengikutinya. Contoh, kesalahan seorang programmer, dia mengatakan desain ini memuaskan saya, berarti juga akan memuaskan setiap orang. Ya. Maksudnya bisa dipahami? Desain ini memuaskan saya, berarti juga akan memuaskan setiap orang. Anda melihat dari sudut pandang Anda sebagai programmer, bukan dari orang yang atau objek yang akan menggunakan program Anda. Ini kesalahan. Kemudian desain ini memuaskan rata-rata orang, jadi juga akan memuaskan setiap orang, belum tentu. Manusia begitu amat beragam, oleh karenanya tidak ada kemungkinan antarmuka yang dapat memuaskan pengguna. Tetapi karena sifat manusia yang adaptif sejak awal, maka itu tidak akan menjadi masalah. Faktor ergonomi cukup mahal, namun demikian produk-produk aplikasi komputer tetap terjual hanya berdasarkan penampilan dan corak. Jadi pertimbangan ergonomi boleh diabaikan. Ergonomi merupakan gagasan yang baik dalam mendesain sesuatu. Saya menggunakan pertimbangan ergonomi, namun didasarkan pada intuisi dan menyandarkannya pada selera umum. Jadi kita tidak memerlukan tabel data. Ini keliru. Ada yang Welcome home. Halo. Halo. Apa sudah 15 menit? Tanya nih, woi. Nyanyi. Sudah 15 menit? Dulu. Oke. Ya. Berarti tidak ada. Dan saya beri TUGAS.
Rancanglah. Aduh, berat. Ya Allah berat pol. Kok berat? Rancanglah desain input, desain output dari sebuah kasus sederhana. Tema bebas. Ya, ditulis dalam Microsoft Word. Ya. Dicatat dalam Desain input. Kuliah. Apa tadi Pak? Diulang. ini. Itu loh. Rancanglah desain input dan desain output dari sebuah kasus sederhana bebas. Pak. Ugas. Bentar Pak. Kuning layar aja loh. Kuning layar Waktunya aja. Batas pengumpulannya kapan, Pak? Dikumpulkan batas pengumpulannya kapan, Mbak? 2 minggu lagi. Besok. 2 minggu. Oke. 2 minggu lagi. Ya. 2 minggu. Di Google Class nanti saya buatkan Google. Oh, Apa Google dikirim? Class aja, Pak. Nah, Google Oh, Class iya. ya. Yang enak. Iya. Sampai Ya, sini. Pak. Mbak. Ada di sini, Pak. Weh. Pak Mutahir bicara Ya. materinya minta tolong di-share di grup, Pak. Oh iya, siap. Materi ini. Oh iya. Ya, Nanti makasih saya Mbak Leni. Iya. kirim ke Makasih, Pak. Telegram ya, grup Telegram. Iya. Oke, begitu. Ada pertanyaan lain? Iya, Tidak. Pak. Oh, enggak. Oke. Kalau tidak ada, Tidak. sama seperti minggu kemarin, ya. Sama seperti minggu kemarin, video pembelajaran kita akan saya upload ke YouTube, kemudian saya upload ke Siakat. Mohon yang Iya. Subscribe nggak, Pak? dikomentari, ya, kemudian yang Iya. Siakat biasa absensi ya. Iya, Ya. Pak. Oke. Subscribe nggak, Pak? YouTube-nya, Pak? YouTube-nya. YouTube-nya di-subscribe nggak? Oh iya, Jangan iya lupa tuh ya. di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe dan Comment and di-komen. share. Lepas subscribe. Oke. Komen, subscribe, Komen. and share. Jangan lupa Nah. komen, subscribe. Oh, guys. Oke, guys. Oke, saya kira begitu pertemuan hari ini sudah Jangan jam. lupa di-subscribe, di komen and share ya kawan-kawan. Nah, iya. Oh, bantu subscribe. Oke, saya Gratis, akhiri subscribe. pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Toek. Terima kasih. Sama.